Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak puji-pujian kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang terus tercurah kepada kita semua, utamanya nikmat iman dan Islam, yang merupakan nikmat yang paling agung, yang paling berharga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Demikian pula dengan nikmat kesehatan, yang mana alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat dimana saat ini negeri kita dan dunia secara umum sedang dilanda oleh sebuah bencana virus corona yang telah banyak menyebabkan terenggutnya nyawa manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keistiqomahan kepada kita di atas agamanya, di atas iman dan Islam kita, dan memberikan kesehatan kepada kita, menjaga kita, melindungi kita dari segala bahaya, segala gangguan, termasuk bahaya virus corona yang sudah cukup menyebabkan banyak kematian di berbagai tempat di dunia. Kemudian mari kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya pada setiap malam Rabu seperti ini kita mengadakan kajian fikih dari kitab Bulughul Maram. Alhamdulillah, pada pengajian kita yang terakhir kita sudah selesai dari pembahasan bab an-najasah atau bab izalatin najasah wa bayaniha dari kitab Bulughul Maram, dari kitab At-Taharah dari Bulughul Maram, bab tentang menghilangkan najis dan penjelasan tentang macam-macam najis. Juga kita sudah bacakan dari matan, biasanya setelah kita selesai membahas satu bab dalam fikih kita baca matan Minhajut Thalibin karya Al-Imam An-Nawawi yang terkait dengan hadis-hadis yang kita pelajari dari bab yang kita selesaikan. Dan juga sudah kita selesai membaca tentang babun najasah dari kitab Minhajut Thalibin. Maka pada malam hari ini, dan ini kesempatan malam hari ini, kita tidak seperti biasanya saya mengisi ta'lim ini di masjid, di Masjid Abu Bakar, Masjid Abu Bakar Siddiq di depan kampus baru Universitas Halil Kendari. Malam hari ini kami siaran dari rumah terkait dengan adanya anjuran kepada kita semua untuk banyak tinggal di rumah dan tidak mengurangi berinteraksi dengan orang lain. Karena itu dalam kesempatan malam hari ini saya ingin berbicara seputar masalah corona ini sebagai pengganti dari insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan malam Rabu yang akan datang saya akan lanjutkan insya Allah pembahasan tentang fikih ibadah. Malam hari ini saya akan berbicara tentang masalah corona ini. Corona adalah merupakan sebuah musibah, sebuah bencana, yang mana bencana itu tentu tidak terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Satu bencana terjadi dalam kehidupan manusia itu tentu saja disebabkan karena kesalahan manusia sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apa saja yang menimpamu dari keburukan-keburukan, maka itu disebabkan karena dirimu sendiri. Karena kesalahan kita, karena dosa-dosa kita, karena kekafiran begitu banyak manusia, kemaksiatan begitu banyak manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana. Berbagai macam bencana bisa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saat ini bencana yang
mengguncang dunia seluruhnya adalah bencana virus corona. Ini tentu saja disebabkan karena kesalahan manusia, ya, seperti yang kita sebutkan dalam ayat tadi. Nah, bencana itu mungkin terjadi pada orang-orang yang kafir, mungkin pula terjadi pada orang-orang yang beriman. Jika dia terjadi pada orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah merupakan adab dari Allah. Adab, dia merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun." Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang disampaikan kepada mereka, kami bukakan segala pintu segala sesuatu bagi mereka. Sampai jika mereka telah merasa bangga, bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, kami adab mereka secara tiba-tiba. Maka mereka menjadi orang-orang yang berputus asa. Ketika satu kaum melupakan peringatan yang disampaikan kepada mereka, maka awalnya mungkin saja Allah tidak langsung menurunkan adabnya, tidak langsung menurunkan hukumannya. Tapi boleh jadi ketika satu kaum ingkar, satu kaum penuh dengan kemaksiatan, mungkin saja Allah membukakan pintu-pintu kesenangan. Seperti yang banyak kita lihat pada hari ini. Banyak orang di berbagai negeri yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mayoritas penduduknya bukan dari kaum muslimin, dan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kelihatan kehidupan mereka tenang-tenang saja, senang-senang saja. Bahkan sebahagian orang sampai mengatakan dengan sombongnya, mana itu adab Allah, mana itu hukuman Allah, kalau memang kami ini orang-orang yang kafir yang seharusnya berhak mendapatkan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin." Dan mereka berkata, orang-orang kafir mengatakan, "Mata hadzal wa'd?" Kapan datangnya ancaman itu? Karena dahulu biasanya para nabi memberikan ancaman kepada orang-orang yang tidak mau tunduk, tidak mau ikut pada dakwah mereka. Mereka diperingatkan tentang bahaya hukuman yang akan datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menjawab, "Mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin?" Kapan datangnya ancaman yang kau berikan itu kalau memang engkau orang-orang yang benar? Itu kesombongan mereka. Kenapa? Karena mereka melihat diri mereka dalam kesenangan, dalam kenikmatan, segala sesuatu terbuka bagi mereka, padahal mereka telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan dalam ayat tadi, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Maka tatkala mereka merupakan peringatan yang disampaikan pada mereka, kami bukakan untuk mereka pintu segala sesuatu, pintu segala kesenangan, pintu segala kenikmatan. Sampai jika mereka terlena dalam kenikmatan itu, mereka berbangga, berbahagia, bergembira dengan kenikmatan yang mereka dapatkan, meskipun mereka ingkar kepada Allah. Allah mengatakan, "Hatta idza farihu bima utu." Sampai jika mereka telah merasa bangga dan bergembira dengan apa yang diberikan pada mereka, akhadnahum baghtah. Kami hukum mereka secara tiba-tiba. Adab itu datang secara tiba-tiba. Dan begitu banyak adab terjadi di dunia ini, hukuman Allah Subhanahu wa taala datang secara tiba-tiba, dalam keadaan manusia itu lalai, dalam keadaan manusia itu menyangka bahwa tidak akan ada mudarat yang datang kepada mereka. Tiba-tiba datang hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika hukuman itu datang, mereka menjadi orang-orang yang berputus asa, tidak memiliki jalan-jalan keselamatan. Ini hukuman yang terjadi pada orang-orang kafir, atau pada mungkin masyarakat muslim yang di dalamnya terjadi begitu banyak kemungkaran, begitu banyak kemaksiatan. Orang-orang sudah meninggalkan agama, melupakan agama. Pemberi peringatan sudah tidak diabaikan lagi, tidak dihiraukan lagi. Mungkin juga turun hukuman Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Adapun jika kemudian bencana itu turun kepada orang-orang yang beriman atau menimpa orang-orang beriman, maka dia merupakan ujian, cobaan atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa kecil mereka dan mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala', wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sakht." Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan. Semakin besar cobaan, semakin besar ujian, maka semakin besar pula pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kata Nabi, besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian.
Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika dia mencintai satu kaum, maka dia akan menguji mereka. Maka barang siapa yang ridha dengan ujian Allah, Allah pun akan ridha kepadanya. Dan siapa yang marah dengan ujian Allah, Allah pun akan marah kepadanya. Jadi jika satu bencana terjadi di tengah-tengah orang-orang beriman, maka itu merupakan ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan ibtila, ujian. Karena Allah mencintai mereka dan Allah ingin menguji keimanan mereka. Jika kemudian mereka ridha dengan ujian Allah, maka Allah akan semakin cinta kepada mereka, Allah akan ridha kepada mereka, menghapuskan dosa-dosa kecil mereka dan mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ternyata mereka tidak lulus ujian, ada orang yang marah ketika mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mengatakan, saya ini sudah rajin ibadah, kok mendapatkan cobaan yang berat? Saya ini rajin ke masjid, saya ini taat, saya ini menghidupkan sunnah, tapi mengapa Allah berikan musibah yang besar kepada saya? Maka ini artinya orang yang tidak ridha dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, maka dia gugur dalam ujian ini. Maka dia tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru dia akan mendapatkan juga murka Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Satu hal yang penting para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang azab yang turun, tentang hukuman yang turun, bahwa hukuman itu turun karena begitu banyaknya pelanggaran. Karena tidak ada orang yang mau memberikan peringatan, atau ada orang yang memberikan peringatan tapi peringatan mereka tidak digubris lagi. Ya. Istri Rasulullah SAW pernah bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, anuhlaku wa fina salihun." Wahai Rasulullah, mungkinkah kita dibinasakan? Mungkinkah kami dibinasakan oleh Allah? Sementara di tengah-tengah kami masih ada orang-orang yang soleh. Kata Nabi, "Na'am idza kathural khabath." Benar apabila kemungkaran, kemaksiatan, keburukan telah merajalela. Mengapa keburukan merajalela sementara masih ada orang-orang soleh? Apabila orang soleh ini tidak lagi mau berdakwah, tidak lagi mau beramar ma'ruf nahi munkar, tidak lagi mau bernasihat kepada manusia, maka meskipun masih ada orang-orang yang soleh, maka hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bisa saja turun. Karena itu dibutuhkan orang-orang yang berdakwah. Jika ada orang yang masih berdakwah di tengah-tengah suatu masyarakat, maka insya Allah bencana itu masih bisa ditahan, maka akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulm wa ahluha muslihun." Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu kaum dengan suatu kezaliman, sementara Allah tidak akan membinasakan sebuah negeri disebabkan karena satu kezaliman, sementara penduduk negeri itu masih melakukan perbaikan, muslihun. Allah tidak mengatakan wa ahluha solihun, penduduknya orang-orang soleh, tidak. Tapi Allah mengatakan wa ahluha muslihun, penduduknya orang-orang yang islah, berbuat kebaikan, ya, untuk memperbaiki masyarakat, memperingati masyarakat, berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar. Ketika itu maka Allah tidak akan membinasakan negeri itu. Akan tetapi jika kemudian orang-orang yang berdakwah, yang beramar ma'ruf nahi munkar ini, peringatan mereka sudah tidak diabaikan lagi, tidak diacuhkan lagi, tidak ada yang memperhatikannya, mereka malah dikucilkan, mereka malah diperangi, mereka malah dibuli, diintimidasi, maka akan turun azab Allah Subhanahu wa taala itu. Dan Allah akan membebaskan, menyelamatkan orang-orang yang mencegah dari keburukan. Allah berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladziina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun." Maka apabila telah mereka lupakan, ya, peringatan yang disampaikan kepada mereka, orang-orang sudah tidak peduli lagi dengan tidak peduli lagi dengan peringatan yang disampaikan, sehingga suara kebenaran semakin tenggelam. Ketika itu Allah akan menyelamatkan orang-orang yang mencegah dari keburukan, orang-orang yang berdakwah, yang membuat muslih tadi, membuat kebaikan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan mengadab orang-orang yang zalim disebabkan karena kefasikan mereka. Makanya hal yang penting terkait dengan virus corona yang menyebar hari ini, kita harus introspeksi diri kita. Ada dua kemungkinan, virus itu datang yang sebagai bencana dari Allah Subhanahu wa taala karena hukuman Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyaknya kemungkaran, ya, dia terjadi pada orang-orang yang kafir, maka dia merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Terjadi pada kita, maka mungkin juga merupakan hukuman. Mungkin manusia sudah melupakan peringatan. Ya, para pemberi peringatan tidak diperdulikan, tidak dihiraukan lagi.
Bahkan mereka dikucilkan, mereka dibully, mereka dikriminalisasi, mereka diejek, mereka disudutkan. Ya, orang-orang sudah melupakan peringatan. Maka itu juga bisa menjadi sebab datangnya bencana itu. Sehingga kewajiban kita adalah melakukan introspeksi diri. Salah satu jalan untuk menghindarkan diri dari musibah ini tentu saja kita harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab mereka sementara mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beristighfar. Mungkin kita ini soleh tapi tidak peduli untuk memberikan peringatan kepada orang lain. Kita hanya soleh untuk diri kita sendiri. Kita kurang beramar ma'ruf nahi munkar, kurang memberikan nasihat kepada manusia. Mungkin kita sudah berdakwah tapi dakwah kita juga belum maksimal. Kita hanya masih memberikan sisa-sisa waktu kita untuk dakwah ini. Dakwah belum menjadi jalan hidup kita. Seperti Nabi SAW dikatakan, jalan hidupnya adalah dakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Kita masih menyepelekan, kita masih menomorduakan namanya dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, memberi peringatan kepada manusia. Sehingga kita harus introspeksi diri. Kalau kita merasa diri sebagai orang soleh, introspeksi dirilah apakah kita sudah terjun memberikan peringatan kepada manusia dengan begitu banyaknya kemungkaran yang terjadi. Kalau kita sudah berdakwah, maka mari kita introspeksi dakwah kita. Apakah kita sudah betul-betul mengerahkan semua potensi yang kita miliki untuk dakwah dengan jiwa kita, dengan harta kita, ataukah kita masih memberikan sisa-sisa waktu kita saja untuk berdakwah ini? Ini membutuhkan introspeksi, kemudian banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyadari kesalahan kita dan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan virus corona itu sendiri, dia adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan yang namanya makhluk pastilah lemah, tidak memiliki kekuatan. Dia tidak bisa memberikan mudarat kepada manusia, tidak bisa mencelakakan manusia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, la adwa wala tiyarah. Rasul bersabda, la adwa wala tiyarah. Tidak ada penularan dan tidak ada kesialan. Tidak ada yang menyebabkan sial dan tidak ada yang bisa menular dengan sendirinya penyakit itu. Dia menular kepada orang lain, dia bisa menjangkiti orang lain tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dia merupakan makhluk yang lemah. Tapi makhluk yang lemah ini bisa menjadi tentara Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum orang-orang yang berdosa. Inilah yang harus kita takutkan. Ya, yang kita takuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini boleh jadi merupakan hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makhluk yang lemah yang bernama virus corona ini mungkin saja digerakkan dijadikan tentara Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum orang-orang yang berdosa. Maka kembali seperti tadi, kita harus beristighfar, memohon ampun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari kesalahan-kesalahan kita. Yang penuh dengan maksiat, mari bertobat, tinggalkan maksiat. Yang sudah soleh tapi belum berdakwah, mari berikan waktu untuk berdakwah. Yang sudah berdakwah tapi belum dia maksimal dalam dakwahnya, berikan lagi mujahadah yang lebih tinggi dalam dakwah kita. Setiap kita harus introspeksi diri, karena ini boleh jadi merupakan hukuman atau paling minimal teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Keyakinan kita hanya merupakan makhluk yang lemah dan dia tidak akan memberikan mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meskipun kita meyakini bahwasanya virus itu tidak punya kekuatan dan dia adalah makhluk Allah yang lemah yang hanya bisa memberikan kemudaratan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga diperintahkan oleh syariat untuk mengambil sebab-sebab keselamatan. Ya, mengambil sebab-sebab keselamatan, dan ini banyak sekali dalilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda misalnya, firra minal majdumi firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang yang berpenyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa. Kalau kita lari dari singa karena kita takut diterkam singa. Kita lari dari orang yang berpenyakit kusta artinya kita khawatir terjangkit penyakit kustanya. Ini perintah dari Nabi. Firra itu fi'il amr, bentuk perintah. Firra minal majdumi, larilah engkau dari orang yang terkena penyakit kusta seperti yang engkau lari dari singa. Di sini kita bisa memahami bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kita lari karena ada sebabnya. Ini termasuk di antara hadis yang diistilahkan dengan ma'qulul ma'na atau ma'qulul illah. Hadis yang dapat kita pahami maknanya, dapat kita pahami illat, sebabnya. Kenapa Rasul perintahkan kita menghindari orang berpenyakit kusta? Sebabnya dapat kita pahami, yaitu agar supaya kita tidak terkena penyakit itu. Ini namanya menghindari, mengambil jalan-jalan keselamatan dengan menghindari sumber penyakit. Nabi juga mengatakan terkait dengan unta-unta, misalnya beliau bersabda, la yuradu mumridun ala musih. La yuradu mumrid, jangan dibawa
unta yang sakit, ya, ala musih, kepada unta yang sehat. Sebab unta yang sakit ini bisa saja menyebabkan penyakitnya itu berpindah kepada unta-unta yang sehat. Ini juga termasuk hadis yang ma'qulul ma'na, ma'qulul illah, yang dapat kita pahami sebabnya. Ya, mengapa Nabi larang mencampurkan unta yang sakit dengan unta yang sehat? Dapat kita pahami sebab itu bisa menjadikan sebab, ya, terjangkitnya penyakit unta yang sakit tadi kepada unta yang sehat. Maka larangan Nabi ini larangan, ya. Larangan Nabi ini bertujuan agar kita mencari jalan keselamatan supaya unta-unta kita yang sehat terselamatkan dari penyakit yang menimpa unta-unta kita yang sakit. Demikian pula ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada suatu kaum yang di negeri mereka terjadi wabah penyakit menular, ta'un. Nabi mengatakan, janganlah mereka keluar dari negeri mereka. Ketika sebuah wabah penyakit terjadi di sebuah negeri, maka mereka tidak boleh keluar dari negeri mereka. Demikian pula orang yang ada di luar tidak boleh masuk ke dalam negeri tersebut. Ini merupakan larangan Nabi yang dapat dipahami maknanya, dapat dipahami sebabnya. Mengapa Nabi melarang orang-orang keluar dari negerinya? Supaya mereka tidak keluar membawa penyakit itu yang bisa menyebabkan orang-orang di luar negeri mereka yang sehat terkena penyakit itu sehingga menyebar di negeri yang lain. Mengapa Nabi melarang orang-orang dari luar masuk ke negeri itu? Sebabnya adalah agar kemudian mereka yang sedang sehat ini tidak mendatangi tempat yang memiliki resiko mereka pun akan terjangkit penyakit itu. Memang tidak dipastikan, kita tidak memastikan bahwasanya siapa yang masuk akan terjangkit penyakit itu dan siapa yang keluar akan menjangkitkan penyakitnya kepada orang lain. Sesuatu yang tidak bisa kita pastikan, dan tadi kita katakan ini merupakan makhluk Allah yang tidak bisa bekerja kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini ada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah sebagian orang sekarang ini yang karena ilmu yang kurang, ya, mereka mengatakan tidak usah kita takut dengan makhluk yang lemah itu. Kita hanya takut kepada Allah. Bahkan kalau perlu kita datangi tempat-tempat corona itu, ya. Dengan kedatangan kita virusnya akan lari. Ini orang yang tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan. Dia tidak tahu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kekurangan ilmu menyebabkan orang bertindak hal-hal yang jauh dari sunnah seperti ini. Tentu sangat memiriskan kalau kita mengatakan kita menegakkan sunnah sementara justru ada sunnah Nabi yang harusnya ditegakkan dalam saat seperti ini tidak ditegakkan. Sunnah Nabi dalam keadaan seperti ini adalah janganlah mendatangi tempat-tempat tersebut. Tempat di mana wabah itu menyebar jangan didatangi. Dan kalau kita memiliki penyakit itu jangan kita mendatangi tempat yang sehat. Artinya apa? Kita harus mencari sebab-sebab keselamatan itu. Ini merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Karena itulah ulama-ulama kita sudah mengeluarkan fatwa, Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa tentang masalah ini misalnya. Ya, ulama-ulama dunia juga sudah mengeluarkan fatwa dan fatwa mereka sama semua, alhamdulillah, bahwa dalam keadaan penyakit itu menular dengan penularan yang hebat, maka masjid-masjid pun ditutup dari sholat berjamaah. Itu bukan fatwa yang keluar dari hawa nafsu. Mereka itu para ulama. Mereka para ulama yang tahu dalil-dalil, yang mereka telah mengumpulkan semua dalil yang ada. Mereka keluar dengan kesimpulan seperti itu. Di sebuah daerah yang terjangkit wabah, ya, dengan sangat hebat, maka orang sholat di rumahnya masing-masing. Ya. Bayangkan sahabat Abdullah bin Abbas ketika berada di Taif. Ketika hujan turun dengan lebatnya, beliau perintahkan pada muadzin mengatakan, "Shallu fi buyutikum." Disuruh sholat di rumahnya orang masing-masing. Tidak usah datang sholat Jumat. Sebagian orang protes kepada Abdullah bin Abbas, mengapa dilarang orang datang ke masjid? Hanya karena hujan. Kata beliau, orang yang lebih baik daripada saya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan hal ini. Saya tidak ingin kalian keluar kemudian kaki kalian tenggelam dalam becek, dalam lumpur. Ya, di tengah hujan yang deras. Sahabat Abdullah bin Abbas memahami dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika terjadi hujan yang lebat, tanah becek berlumpur yang menyulitkan orang berjalan, orang boleh sholat di rumah-rumah mereka. Kira-kira sekarang mana yang lebih berbahaya? Hujan yang lebat, tanah yang becek dan berlumpur, dengan virus yang mematikan ini. Virus yang mematikan ini. Tentu ini lebih berbahaya. Sehingga dari sini sudah bisa kita melihat, ya, bisa kita katakan qiyas aula. Kalau yang hujan saja, orang boleh tidak sholat Jumat, suruh sholat di rumahnya. Apalagi karena bahaya virus yang dapat menyebabkan kematian seseorang ini. Maka fatwa para ulama tidak keluar dari hawa nafsu mereka. Ya. Mereka tidak mengatakan melarang orang pergi ke masjid karena hawa nafsu, bukan. Tapi untuk menegakkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat kita pahami dari hadis yang telah kita sebutkan tadi, kita diperintahkan mencari sebab-sebab keselamatan.
Dan ulama juga sudah membagi-bagi, ada daerah-daerah, ada keadaan suatu daerah yang masih memungkinkan kita sholat berjamaah, kita sholat berjamaah. Ya, tapi ada daerah yang tingkat penularannya sudah sangat berbahaya, maka sebaiknya masjid-masjid ditutup, ya. Dan orang melaksanakan sholat di rumahnya masing-masing. Ini semua adalah merupakan fatwa-fatwa yang sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula anjuran-anjuran untuk memproteksi diri, ya, untuk tidak membahayakan diri kita atau membahayakan orang lain, ya. Diperintahkan misalnya kita memakai masker, misalnya mencuci tangan setiap saat, ya, menghindari kerumunan, ya, sedapat mungkin tidak berkumpul-kumpul. Karena sekarang ini beda dengan wabah dahulu di zaman para sahabat ketika terjadi misalnya perpindahan manusia itu tidak dengan cepat terjadi, sehingga ketika suatu wabah terjadi di sebuah negeri itu bisa dengan cepat di lockdown negerinya dan orang tidak bisa berpindah dengan cepat. Di zaman itu perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain membutuhkan waktu berbulan-bulan, misalnya 1 pekan, 10 hari, 1 bulan, mungkin lebih daripada itu. Orang tidak dengan cepat bisa berpindah. Tapi hari ini di saat transportasi sangat cepat, ya, orang bisa dalam hitungan jam dari sebuah negeri berpindah ke negeri yang lain, sehingga penyebaran penyakit terjadi dengan sangat cepat, ya. Karena itu kita bisa mengatakan hampir semua tempat di seluruh dunia saat ini merupakan daerah wabah, ya. Semuanya merupakan daerah wabah, sehingga bukan lagi kita menutup satu daerah dengan daerah yang lain, bahkan orang-orang dalam satu daerah harus menutup diri masing-masing, ya. Karena setiap tempat sudah merupakan daerah wabah. Jika dahulu daerah wabah hanya satu daerah, karena transportasi yang lambat, penyakit tidak bisa berpindah dengan cepat, maka daerah itu ditutup. Ya, Nabi katakan tidak boleh keluar penduduknya dan tidak boleh masuk orang yang dari luar. Tapi hari ini di mana transportasi sangat cepat, orang bisa berpindah dalam hitungan menit, dalam hitungan jam dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga seluruh dunia dikatakan pandemik virus corona. Tidak ada lagi yang aman dari tempat itu. Sehingga dalam satu negeri pun, dalam satu kota pun orang bisa diisolasi, bisa dikarantina, sehingga dia merupakan salah satu jalan untuk mencari keselamatan, ya, untuk mencari keselamatan. Maka fatwa-fatwa para ulama ini mari kita pegang. Di saat memang kondisi sudah mengharuskan kita harus sholat di rumah, maka itu sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, muadzin hanya mengumandangkan saja shollu fi buyutikum atau shollu fi rihalikum, ya. Orang dianjurkan masing-masing sholat di rumahnya, itu merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita hidupkan. Jangan lagi kita kemudian berpolemik mengatakan kita terlalu takut kepada corona ini, kita seakan-akan tidak punya akidah. Tidak, kita punya akidah dan kita punya sunnah Rasulullah SAW. Secara akidah kita meyakini corona tidak punya kekuatan kecuali dengan izin Allah. Secara amalia kita harus laksanakan sunnah Nabi SAW untuk mencari jalan-jalan keselamatan. Itulah keislaman yang benar. Akidah kita benar, akidah kita kuat, dan pengamalan kita sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Sehingga mengambil sebab-sebab keselamatan adalah merupakan sunnah yang dianjurkan Nabi kepada kita. Dan yang paling penting adalah bukan hanya kita mencari sebab-sebab keselamatan secara lahiriah tadi dengan memproteksi diri, menghindari agar tidak kita menularkan kepada orang lain, kita karantina, isolasi, lockdown, istilah segala macam. Minum misalnya madu, habatus sauda setiap hari, ya, untuk memperkuat daya tahan tubuh misalnya. Minum ramuan-ramuan tumbuhan yang bermanfaat kita minum, memperkuat daya tahan tubuh kita. Semuanya adalah langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk menjalankan sunnah, mencari sebab-sebab keselamatan. Tapi ada satu hal yang paling penting, yaitu sebab keselamatan yang datang dari sumber keselamatan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bentuk doa-doa kita dan zikir-zikir kita setiap hari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dialah sumber keselamatan. Dia adalah As-Salam. As-Salam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keselamatan datang dari Dia. Maka carilah keselamatan yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah doa-doa untuk kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia melindungi kita. Nabi mengajarkan kita misalnya sebuah doa yang sangat baik. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit baras. Baras itu kulit belang, ya. Wal junun, dari gila, supaya tidak jadi orang gila. Wal judam, dan dari penyakit kusta. Wa min sayyi'il asqam, dan dari penyakit-penyakit yang sangat buruk, ya, termasuk corona ini penyakit yang sangat buruk. Baca doa ini di sujud-sujud kita, setelah tahiyat akhir kita sebelum salam, kita baca doa ini antara azan dan qomat, di sepertiga malam yang terakhir, di waktu-waktu yang mustajab.
Apakah kita baca doa ini atau mungkin kita tidak hafal doanya, silakan baca dalam bahasa Indonesia. Ya, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit yang berbahaya ini. Demikian pula zikir-zikir pagi dan petang. Zikir-zikir pagi dan petang, banyak sekali zikir yang diajarkan kepada kita yang kalau kita baca maka insya Allah akan mendatangkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Misalnya saja, kalau kita mau keluar rumah, kita dianjurkan membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Tawakal. Apa artinya tawakal? Tawakal itu menyerahkan diri kita kepada Allah. Menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan keselamatan kita, keberuntungan kita, keselamatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis itu dikatakan, jika seorang hamba keluar rumah dia membaca doa ini, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwwata illa billah, ini zikir keluar rumah, akan dikatakan kepadanya laqad hudita wa kufita wa wuqita. Dikatakan kepadanya, sungguh engkau telah mendapatkan petunjuk dan engkau telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan engkau akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita baca dengan penghayatan, dengan rasa bahwa kita memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nabi mengajarkan zikir yang dibaca di waktu pagi 3 kali, di waktu petang 3 kali misalnya. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu pun yang bisa mencelakakan kita, baik di langit maupun di bumi. Dengan nama Allah itu tidak ada yang bisa celakakan kita, dan Dia Maha mendengar dan Dia Maha mengetahui. Dibaca 3 kali di waktu pagi, kita akan terhindar dari segala bahaya, malapetaka, bencana sampai sore hari. Kita baca di waktu petang 3 kali, kita akan terhindar dari segala mara bahaya sampai datangnya waktu pagi. Ini zikir yang perlu kita hidupkan. Kita baca dengan penghayatan, dengan penuh harapan agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Ada zikir yang kita baca, Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, lindungilah aku, jagalah aku dari depanku, dari belakangku, dari kananku, dari kiriku, dari atasku, dari bawahku. Kalau dari segala arah ini Allah menjaga kita, apa yang bisa mencelakakan kita? Kalau Allah menjaga kita dari segala arah, maka bacalah zikir-zikir ini waktu pagi dan waktu petang. Ada lagi yang Nabi ajarkan, Bismillah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang Dia ciptakan. Berlindung dengan kalimat Allah. Kalimat Allah adalah di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang Dia ciptakan, termasuk corona itu. Insya Allah Dia akan melindungi kita. Bacalah, Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dahu. Ya Allah, aku bermohon kepadamu kebaikan yang terdapat dalam hari ini dan kebaikan setelahnya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan dan kejahatan yang terdapat pada hari ini dan kejahatan dan keburukan yang terjadi setelahnya. Ini kita baca di waktu pagi. Di waktu malam kita baca, Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha. Ini kita baca, kita berbanyak, dan banyak lagi ya doa-doa seperti, banyak buku-buku doa yang tersebar, saya kira bisa kita beli di mana-mana. Ada buku-buku zikir pagi dan petang, ada buku Hisnul Muslim, benteng seorang muslim, buku-buku wirid dan doa. Insya Allah kita dapatkan wirid-wirid ini, doa-doa dan zikir-zikir ini. Intinya kita baca doa ini adalah untuk menghadirkan rasa kecil kita di hadapan Allah, rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita perlu pahami makna doanya dan zikirnya, kita hayati ketika kita membacanya, sehingga ketika kita membaca doa dan zikir ini ada harapan dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa butuh diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap agar Allah memberikan perlindungannya kepada kita. Nah, inilah dia beberapa hal-hal yang harus kita ketahui dalam menghadapi ya bencana ini yang sekarang sudah menjadi bencana dunia ya, yang tidak hanya terjadi di tengah-tengah orang-orang yang kafir, tapi juga sudah terjadi di tengah-tengah orang-orang yang beriman. Mari kita selalu ikuti arahan para ulama kita. Ikuti arahan para ulama. Jangan berijtihad sendiri jika Anda tidak memiliki ilmu. Alhamdulillah, di sekitar kita masih banyak ulama. Di Indonesia ini masih banyak ulama, masih banyak orang-orang berilmu yang bisa memberikan arahan kepada kita. Maka ikutilah fatwa-fatwa mereka, khususnya perkumpulan para ulama seperti Majelis Ulama Indonesia. Ya, adalah perkumpulan para ulama yang fatwa mereka bisa menjadi
pegangan kita dalam mensikapi bencana menyebarnya virus corona seperti sekarang ini. Pada akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari berbagai macam mara bahaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk segera bertobat, kembali kepada Allah, menyadari kesalahan dan kekurangan kita, banyak kita beristighfar dan memohon ampun atas dosa dan kekurangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, memberikan perlindungannya kepada kita, sehingga kita bisa beribadah dengan tenang kepadanya. Ya, bulan Ramadan ini sudah dekat, tentu kita sangat mengharapkan agar Ramadan kita tahun ini sudah berada Ramadan itu dalam keadaan penyakit ini sudah hilang. Itu harapan kita kepada Allah Subhanahu. Allahumma balighna Ramadan aminina salimina mu'afina ya rabbal alamin ya dzal jalali wal ikram. Karena itu mari kita bertobat sejak sekarang. Semoga segera Allah hilangkan bencana ini dan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang di sana kita bisa beribadah dengan tenang, beribadah dengan khusyuk, beribadah dengan tidak adanya ketakutan akan berbagai macam mara bahaya yang bisa mengancam keselamatan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.